Kabupaten Belitung Timur menjadi daerah pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan pelantikan pengurus kecamatan Partai Golkar secara serentak. Pelantikan 7 pengurus kecamatan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut instruksi DPP Partai Golkar untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Pelantikan berlangsung di halaman Sekretariat DPD 2 Partai Golkar Belitung Timur, Senin, 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Al-Ghafri Rahman dan Bendahara DPD 1 Golkar Babel Basit Cinda Sucipto. Kedatangan keduanya disambut dengan pemasangan kain sal dan songket tradisional Belitung serta pertunjukan drum band. Pelantikan turut dihadiri Ketua KPU Belitung Timur, Ketua Bawaslu Belitung Timur, anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta perwakilan sejumlah partai politik. Di antaranya Partai Hanura, Gerindra, PKS dan PAN. Hadir pula Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Belitung Ali Satikin, Sesepuh Golkar Beltim, jajaran pengurus DPD 2 Golkar Beltim serta organisasi kemasyarakatan AMPI Belitung Timur. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan teks Pancasila oleh kader muda Golkar dari Soksi. Dilanjutkan pembacaan ikrar Panca Bakti Partai Golkar. Surat keputusan penetapan pengurus kecamatan kemudian dibacakan secara bergantian oleh jajaran DPD 2 Golkar Belitung Timur. 7 ketua dan jajaran pengurus kecamatan yang dilantik masing-masing Sukariwanda sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Manggar, Yuli Pelandi sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Gantung, Tamrin sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Simpang Pesak, Selvi Duyanti sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Dendang, Harliandi sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Damar, Herawadi sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Kelapa Kampit, serta Edi Suryadi sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Simpang Renggiang. Jadi alhamdulillah ini yang pertama kalinya DPD Kabupaten yang melaksanakan pelantikan se-kabupaten. Al-Ghafri Rahman mengatakan pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi DPP Partai Golkar nomor 11 tahun 2026. Instruksi itu mengarahkan jajaran Partai Golkar di daerah untuk melaksanakan musyawarah daerah, musyawarah kecamatan, musyawarah kelurahan dan desa, sekaligus melantik kepengurusan. Menurut Al-Ghafri, langkah Belitung Timur tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat konsolidasi organisasi. Unsur kecamatan sebentar lagi akan melaksanakan muscam untuk muslur maupun musyawarah ke desa untuk melengkapi susunan pengurus sehingga konsolidasi daerah ini bisa berjalan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari DPP. Al-Ghafri mengatakan konsolidasi Partai Golkar tidak berhenti pada tingkat kecamatan. Pembentukan kepengurusan akan dilanjutkan hingga desa dan kelurahan. Ia juga menyampaikan arahan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani agar seluruh jajaran partai memperkuat soliditas dan turun langsung ke masyarakat. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa bagi kami. Jadi Pak Ketua DPD Golkar Provinsi Bangka Belitung Pak Hidayat Arsani sudah menyampaikan bahwa seluruh kepengurusan kecamatan yang ada di Bangka Belitung ini kita harapkan akan dilantik serentak nantinya bersama-sama dengan dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Provinsi Bangka Belitung. Jadi ini adalah bentuk bagaimana beliau betul-betul ingin bersama-sama dengan seluruh kepengurusan ini, bersama-sama terjun ke masyarakat, bersama-sama membangun Partai Golkar ini supaya lebih solid, lebih maju, dan lebih bagus ke depannya. Selain konsolidasi organisasi, Partai Golkar Belitung Timur juga memasang target peningkatan perolehan kursi di DPRD. Ketua DPD 2 Golkar Beltim Nadiarsyah berharap penguatan struktur organisasi dapat meningkatkan soliditas partai dalam menghadapi agenda politik mendatang. Tentunya harapan ke depan ini untuk DPD Belitung Timur kita makin solid untuk segera memenangkan pelaksanaan pilkada maupun pemilihan legislatif dan pilpres serta DPR pusat. Kita terus melaksanakan konsolidasi dan ini juga wujud daripada keseriusan kita selaku pengurus dalam rangka untuk lebih dekat dengan masyarakat. Ini telah kita laksanakan instruksi daripada DPP, kita melaksanakan pengurusan yang ada di tingkat kecamatan. Nanti kita akan menyusul di kecamatan, di tingkat desa dan kelurahan. Kita akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat lebih tahu, lebih melek politik, lebih lagi mencintai Partai Golkar ini. Sekian.
Nadiarsyah mengatakan konsolidasi akan terus dilakukan hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah tersebut, menurut dia, sekaligus menjadi upaya mendekatkan Partai Golkar dengan masyarakat. Saya yakin optimis bahwasanya di bawah kepimpinan Bang Nadi, DPD Golkar Belitung Timur akan mengalami perubahan yang luar biasa. Dan saya yakin dari 3 kursi, tadi target beliau 5 kursi, bahkan bisa jadi 6 kursi. Ini yang harus kita kejar. Partai itu adalah merebut kekuasaan, sekali lagi. Jadi kalau sampai kita tidak bisa merebut kekuasaan itu, berarti kita gagal. Ini yang harus kita samakan persepsi kepada seluruh teman-teman untuk sama-sama mewujudkan ini. Pelantikan 7 pengurus kecamatan Partai Golkar Belitung Timur kemudian ditutup dengan foto bersama. Belitung Timur menjadi daerah pertama di Bangka Belitung yang melaksanakan pelantikan pengurus kecamatan secara serentak. Konsolidasi selanjutnya akan diarahkan hingga tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat struktur Partai Golkar menghadapi agenda politik mendatang. Indonesia, Ketum Bahlil, Bapak Hidayat Arsani. Dari Belitung Timur, reporter News TV Online, Sahrus Salis dan Nining Yuli mengabarkan.